Asteroid bakal hampiri bumi tepat pada bulan Ramadan. Data yang diperoleh ini Jakarta ya, Jakarta. Berita dari Jakarta. Data yang diperoleh dari Center of Near Earth Object Studies atau CNEOS, NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, menunjukkan asteroid 2016 HP6 akan mendekati bumi pada Jumat 7 Mei 2020 jam 9.48, berarti jam 10 malam. Universal Time menurut waktu universal atau Sabtu 8 Mei 2020 pukul 4.48 subuh, berarti jam 5 kurang waktu Indonesia Barat, jam 5 subuh. Hadisnya, apabila ketika kalian sholat subuh mendengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan tanggal 15 Ramadan. Pertanyaannya, 15 Ramadan tanggal berapa Mei? 8 Mei, berarti 15 Ramadan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mas Dai. Hai guys, gimana? Udah lihat video tadi? Gimana pendapat kalian tentang video itu? Kalau kalian punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, video itu juga memang sudah tersebar ya, menyebar luas dan ya viral lah. Dan itu saya lihat video yang membahas tentang 15 Ramadan itu sudah 6 bulan yang lalu, bahkan ada yang bertahun-tahun yang lalu. Oke, sebenarnya gini, bagi umat Islam, Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa karena Tuhan memuliakan hamba-hambanya pada bulan ini dengan limpahan pahala yang sangat luar biasa. Bahkan satu kebaikan dilipat ganda sedemikian rupa sebanyak mungkin, yang itu termasuk adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada hambanya di bulan yang paling istimewa, yaitu Ramadan. Maka dari itu bulan Ramadan itu sebenarnya adalah bulan yang bahagia, gembira, sukacita, yang harus disyukuri oleh semua orang Islam, bukan sebagai bulan yang mencemaskan dan menakutkan. Lalu bagaimana kita menyikapi soal hadis bahwa terjadi huru-hara dalam tanggal 15 Ramadan, dan ketepatan 15 Ramadan itu yang seperti di hadis itu adalah hari Jumat, dan ketepatan tahun ini 15 Ramadan itu terjadi pada hari Jumat, yaitu besok tanggal 8 Mei. Lalu gimana kita menyikapi ini? Jadi gini, hadis-hadis yang isi kontennya itu tentang tanda-tanda akhir zaman itu disebut dengan hadis futuristik, dan menurut Ibnu Qayyim disebut sebagai At-Tawarikh Al-Mustaqbalah. Dan memang hadis tersebut, hadis ini hadis yang membahas tentang tanda-tanda kiamat atau hadis futuristik ini sudah menjadi pembahasan di kalangan ulama, terutama ulama muhaddisin itu sejak ratusan tahun yang lalu. Soal hadis yang membahas tentang huru-hara yang terjadi pada hari Jumat 15 Ramadan itu sebenarnya yang saya baca di buku-buku lain ataupun yang diteliti oleh teman saya, sanad hadisnya itu tidak otentik dan itu tidak memadai untuk dijadikan sebagai hujah agama. Hadis itu bunyinya kayak gini ya, langsung artinya aja, bahwa artinya itu apabila ada suara keras di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Kabilah-kabilah akan berselisih di bulan Zulqa'dah, dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan Muharram. Kemudian lanjut lagi ya hadis itu, di situ berbunyi bahwa ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apakah teriakan keras tersebut?" Kemudian Nabi menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi di pertengahan bulan Ramadan, malam Jumat. Suara keras yang membangunkan orang tidur, yang berdiri akan duduk, gadis-gadis akan keluar dari bilik-biliknya, dan pada hari Jumat pada tahun terjadi gempa di mana-mana. Apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat subuh pada hari Jumat itu, maka segeralah masuk ke rumah kalian, tutup pintu kalian, sumbat lubang-lubangnya, tenangkan diri kalian, sumbat telinga-telinga kalian. Jika kalian merasa mendengar suara yang keras, maka sujudlah dan ucapkan Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Rabbunal Kudus. Siapa saja yang melakukannya niscaya selamat, siapa saja yang tidak melakukannya niscaya dia akan binasa. Oke, yang dibahas
jelas di dalam hadis itu, menurut video tadi yang pertama kita lihat adalah bahwa pertengahan Ramadan tanggal 15 Ramadan yang hari Jumat besok tanggal 8 Mei, 3 hari lagi tanggal 8 Mei ini katanya akan terjadi dukhon karena meteor menabrak bumi lalu terjadi dukhon seperti itu. Dentuman kerasnya itu akibat meteor menabrak bumi, kemudian terjadi dukhon. Oke, kita tunjukkan satu perawi yang tidak kredibel. Dan ini menurut penelitian dari teman saya yang merupakan dia mahasiswa ahli hadis ya. Oke, dalam pandangan ulama kritikus hadis, riwayat ini lemah, bahkan dibilang palsu. Hal tersebut disebabkan karena besar rawinya itu tidak kredibel, tidak memenuhi syarat sebagai perawi hadis yang makbul. Misalkan ya, salah satu contoh adalah sanad pertama dari hadis ini. Itu adalah Abu Umar. Abu Umar itu adalah seorang perawi yang majhulul hal. Artinya dia tidak terlacak identitasnya. Dari sekian banyak murid Abdullah bin Luhai'ah, tidak ada satupun yang bernama Abu Umar. Referensi ini bisa kalian lihat di kitab Tahdhibut Tahdhib ya. Oke, itu salah satu perawinya. Sebenarnya masih banyak, tapi saya tidak akan bahas di sini karena itu memang sudah ada fannya masing-masing. Yang saya kritik adalah kok cek gobloging yang di video itu, dia itu siapa? Kok bisa sekali dia itu ngomong bahwa kiamat dukhon. Dukhon itu kan identik dengan kiamat. Itu terjadi pertengahan Ramadan, 15 Ramadan, hari Jumat, dan itu bertepatan dengan tanggal 8 Mei besok. Dia dari mana? Dia itu siapa? Wong kalau mau ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau mau ya dikasih tahu sama Gusti Allah, kiamat itu terjadi ketika pertengahan Ramadan tanggal 15 dan itu nanti tahunnya 2020 tanggal 8 Mei. Kalau mau ya gitu bisa. Tapi kan kiamat itu rahasia Tuhan. Kita percaya kiamat itu pasti bakal datang, pasti itu, dan tanda-tandanya pun kita percaya. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa kiamat ini terjadinya hari ini nggak bisa. Itu rahasia Tuhan. Ada siapa mendahului Tuhan? Ya, ini namanya apa ya, Ustadz Rahmat Baikuni itu kan orang yang dia sering menggunakan cocok logi. Bahkan dulu dia pernah ada masalah kan dengan yang namanya segitiga itu. Ya sempakmu ya segitiga pak. Terus gak usah sempakan sampean, berarti itu lambang dajjal itu segitiga itu. Jadi tolonglah, kiamat itu sudah pasti, tanda-tandanya juga sudah dikasih tahu oleh Nabi. Tapi kita jangan mencari-cari gitu, kita jangan mencocok logikan gitu. Cukup kita percaya, kemudian kita persiapkan diri kita untuk menghadapi hal tersebut, bukan untuk menakut-nakuti gitu loh. Kata kalau dari segi hadisnya mah, yaitu banyak ulama yang bilang itu hadisnya palsu. Ya udahlah, kiamat itu sudah pasti terjadi. Kita jangan mencari-cari, tandanya sudah dikasih tahu. Cukup kita untuk mempersiapkan diri kita. Apabila kiamat itu datang, kita sudah siap. Itu yang paling penting. Oke, mungkin hanya itu ya video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.